Ini adalah cara untuk menurunkan kolesterol di tubuh kita secara alami supaya pembuluh darah di tubuh kita menjadi lebih sehat dan lancar. Masih bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, dan hari ini bersama Dr. Hamidah, spesialis penyakit dalam. Dr. Hamidah, sebelum kita membahas tips, tapi saya mau nanya dulu nih, apa sih sebetulnya tanda dan gejala kalau kolesterol di tubuh kita ini sudah mulai meningkat? Oke, kalau untuk penyakit kolesterol tinggi sendiri itu sebenarnya nggak ada gejala atau tanda yang spesifik. Bisa aja tahu-tahu kolesterolnya tinggi, ini nggak sengaja mungkin dari hasil pemeriksaan. Mungkin ada beberapa orang yang mengeluhkan seperti nyeri tengkuk ya, atau pegel-pegel. Ya. Tapi itu ternyata cuma mitos, nggak semua orang akan merasakan itu. Oke. Mungkin juga ada tanda-tanda penimbunan lemak di beberapa tubuh, bisa di bagian kulit atau mungkin di bagian kelopak mata. Oke. Tapi itu tidak semua orang akan mengalaminya. Jadi benar-benar nggak ada gejala atau tanda spesifik terkait dengan kolesterol tinggi. Oke, jadi sebetulnya kolesterol tinggi itu kalau yang gejala ringannya itu nggak ada yang khas Nggak ya? ada yang khas. Gejala Nah, beratnya? Untuk gejala beratnya mungkin kalau udah komplikasi ya, seperti di penyakit jantung koroner, kemudian stroke gitu. Jadi yang bahayanya itu tadi justru ketika muncul gejala yang berat. Makanya kalau mengobati kolesterol tuh bukan nunggu kita ada gejala ringan Nah. atau apa, tapi lihat memang terbukti tinggi dari pemeriksaan. Dari pemeriksaan, dan kalau misalnya udah tinggi ya udah berarti langsung cari berobat atau Ya, ke dokter. karena kolesterol tinggi ini juga tidak bagus untuk fungsi reproduksi pria, khususnya untuk aliran darah di penis. Jadi penumpukan lemak dan kolesterol itu bisa merusak aliran darah di pembuluh darah penis, akhirnya apa? Bikin terkena impoten alias disfungsi ereksi. Makanya pasien-pasien yang impoten itu selalu saya cek kolesterol dan sering banget saya temukan ternyata kolesterolnya tinggi banget. Nah, kabar baiknya di sini kita akan membagikan ya, ada 5 tips dan teknik untuk cara menurunkan kolesterol secara alami ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu demi satu. Tips yang pertama, apa itu Dr. Hamidah? Tips yang pertama yaitu tentunya mengatur pola makan. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengatur pola makan supaya kolesterol kita bisa turun? Jadi di sini harus tahu dulu nih ya, kolesterol atau mungkin bahasanya kalau di kandungan makanan lemak ya. Lemak itu ada lemak yang jahat, ada lemak yang baik. Ada lemak yang jenuh, ada lemak yang tidak jenuh. Kalau misalnya kita bahas tentang lemak yang baik, itu tentu sangat diperlukan oleh tubuh. Contoh seperti mungkin yang udah paling sering didengar ya, seperti alpukat, kacang almond. Tapi kalau misalnya lemak jahat, lemak jenuh, atau mungkin lemak trans, itu perlu dikurangi, bahkan harus dihindari. Oke, jadi gampangnya ada 2 jenis lemak ya, lemak yang jahat dan lemak yang baik. Nah, lemak baik ini memang betul diperlukan oleh tubuh. Salah satunya untuk fungsi hormon pria, hormon testosteron tuh akar pembentukannya itu berasal dari lemak baik. Makanya sangat penting tuh kita konsumsi lemaknya lemak baik. Nah, pertanyaannya, contoh makanan-makanan yang dia tinggi lemak jahat atau lemak jenuh tuh apa aja nih? Oke, kalau misalnya lemak jenuh ya, lemak jahat, contoh makanannya mungkin makanan yang berlemak. Ya, contohnya mungkin dari daging merah yang dengan lemak. Daging merah tuh seperti daging sapi, daging kambing ya, atau daging babi yang mungkin dengan lemak ya, lemak perut. Kemudian ada makanan yang berlemak seperti gorengan, kemudian ada santan atau makanan yang ultra processed food ya. Gitu. Sebenarnya ada banyak lagi seperti santan, mungkin gorengan-gorengan dengan menggunakan minyak goreng yang sudah berulang kali seperti itu. Yang minyaknya hitam gitu ya? Ya. Biasa kan kalau di pinggir jalan kita beli itu, kita ngeliat aja itu udah nggak kelihatan lagi tuh warna kuningnya jadi hitam gitu udah ya. digoreng berkali-kali. Itu lebih tinggi dia kandungan lemaknya ya. Justru itu harus sangat dihindari. Oke, nah kalau pengolahan masakan sendiri yang dia bikin lemak jahatnya itu banyak apa nih? Itu ya makanan yang ultra processed food ya. Makanan yang siap saji, kemasan cepat saji ya. Seperti contohnya mungkin boleh saya sebutkan ya, misalnya seperti sosis atau makanan-makanan yang di frozen food lah intinya yang Oke. udah tinggal siap saji digoreng gitu. Kalau ayam tepung? Kalau ayam tepung, nah mungkin gini, kalau yang daging yang aman mungkin daging putih seperti ayam atau ikan. Cuma kalau bisa ayamnya ya itu tadi tanpa kulit gitu. Kan kulitnya yang enak. Iya, justru kulitnya yang enak ya. Saya kalau makan ayam kulitnya saya kasih ke suami saya gitu. Jadi sebetulnya kulit ayam itu yang dia tinggi akan minyak, kolesterol Tinggi akan gitu ya. minyak, Apalagi ya. kalau diproses tepung direndam Ya. gitu ya, di deep fried istilahnya ya. Dan dia juga udah yang bersentuhan langsung kan dengan minyak gorengnya gitu. Oke, jadi harus waspada ya. Nah, untuk daging merah sendiri kan sebetulnya dia bagus proteinnya. Cuman harus dijaga juga itu jumlahnya juga ya dan cara pengolahannya mungkin ya. Cara pengolahannya. Oke, nah itu tadi yang tinggi akan kolesterol jahat sebaiknya dibatasi dan waspada ya. Sama mungkin kayak cemilan-cemilan juga ya. Iya, ada juga ya makanan-makanan biskuit-biskuit atau wafer yang udah diolah, diproduk. Betul. Ya.
Oke, nah itu yang jelek. Sekarang kalau yang berbicara lemak baik ini apa sih yang bagus supaya kolesterol kita turun? Ya, jadi kalau lemak baik ini juga tetap diperlukan oleh tubuh ya, seperti sebagai sumber energi atau mungkin proses pembuatan hormon ya. Kalau yang lemak baik tadi contohnya mungkin yang paling mudah seperti buah alpukat, kemudian kacang-kacangan, kacang almond ya, atau kacang mete, atau mungkin kacang yang diolah mungkin tanpa garam gitu. Produk yang biji-bijian kacang lah intinya. Oke, jadi biji-bijian, kacang gitu ya. Kalau untuk dagingnya? Kalau dagingnya ya masih sama sih, daging apa aja mungkin, tapi ya memang kalau bisa yang bebas lemak. Contohnya? Contohnya ya daging sapi yang bebas lemak, atau mungkin daging kambing yang mungkin bagian lemaknya itu udah dibuang atau dikurangin ya. Mungkin kalau yang paling sulit itu ya daging kuda ya, mungkin jarang ada di Indonesia. Daging gitu kuda ya, dimakan benar-benar protein gitu. Ya, mungkin yang alternatif lain juga paling gampang tuh ikan sama telur gitu ya. Iya. Nah, terus kan banyak orang bilang Sebagai katanya sumber protein juga. makan kuning telur tuh bikin kolesterol naik tuh, betul apa enggak? Ada kandungan kolesterol atau lemaknya. Tapi kita lihat lagi nih, ternyata kuning telur juga ada banyak manfaatnya. Betul. Kalau dikonsumsinya dalam jumlah yang normal aja, masih bisa dikonsumsi terus-menerus. Iya, nggak ada masalah. Jadi kadang orang takut nih, oh telur nih tinggi kolesterol, tapi dia makan gorengan ya sama aja bohong Jangan sebetulnya. salah, sekarang kuning telur itu juga ada manfaatnya. Jadi nggak ada masalah ya kita makan telur, apalagi telurnya direbus ya, Telurnya kan tuh bebas direbus, minyak ya. Jadi ya. makanan tuh mungkin kita perbanyak yang kukus, rebus, itu jauh lebih sehat ya. Dikukus, rebus, atau mungkin dipanggang. Oke, nah terus katanya juga ada makanan tuh yang dia tinggi serat, katanya bagus juga ya untuk menurunkan kolesterol. Kenapa? Ya, makanan yang tinggi serat ya, seperti buah dan sayur-sayuran. Itu tetap harus ada tuh. Menu-menu itu kita usahakan selalu ada di tiap menu makanan. Oke. Diselipin lah untuk yang sayur dan buah-buahan. Karena dia serat ini dia fungsinya katanya juga untuk mengikat lemak ya, Benar. supaya yang lemak jahatnya ini bisa berkurang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya untuk proses metabolismenya. Betul, tadi makanannya ada yang buah, mungkin contohnya yang paling tinggi serat tuh kayak pir, apel, terus kacang-kacangan, sayur, khususnya sayur hijau dan brokoli. Nah itu sumber serat yang bagus untuk tubuh. Nah selanjutnya kita juga berbicara ya tentang ada namanya diet khusus ya, diet yang namanya Mediterranean ya. Katanya diet Mediterranean ini mampu untuk menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan kolesterol. Jadi untuk diet Mediterranean tuh dia ada kayak formatnya kayak segitiga gitu ya, dimana dia ada makanan-makanan yang dianjurkan setiap hari dan ada makanan yang sebaiknya dibatasin. Kalau bisa kurang dari 1 kali per minggu. Yang dianjurkan setiap hari, contohnya itu seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah itu bagus. Terus yang boleh dirutinkan lagi itu makanan seperti ikan-ikan gitu ya. Itu ternyata sumber protein yang sangat bagus dan dia juga rendah akan kandungan lemak jenuhnya. Nah hati-hati, ada beberapa makanan yang sebaiknya dibatasin. Contohnya di sini disebutkan ya, ada mungkin produk-produk yang seperti daging merah, makanan-makanan manis. Itu kalau bisa sih minimal kurang dari 1 kali seminggu. Itu yang disebut dengan diet Mediterranean, di mana dia mampu untuk menurunkan kolesterol jahat di tubuh kita. Nah selanjutnya ya, tadi tips yang pertama, kita lanjut lagi ke tips yang kedua. Apa lagi nih? Tips yang kedua yaitu olahraga. Oke, kenapa olahraga ini bisa menurunkan kolesterol? Oke, jadi untuk olahraga sendiri itu sebenarnya ada banyak bentuknya ya dok. Mungkin yang paling mudah, yang paling aman, dan mungkin cepat untuk membakar lemak dan kalori mungkin yang tipikal yang olahraga yang aerobik atau olahraga yang tipikal yang kardio gitu ya. Mungkin yang paling mudah seperti jalan cepat, kemudian nanti bisa ke jogging, lari. Tapi tetap perlu dipertimbangkan nih di sela-sela olahraga tersebut juga harus diselingi juga dengan olahraga yang tipikal yang strength training. Jadi tetap harus ada diselipin lah untuk olahraga angkat beban. Tapi secara umum sih mungkin olahraga seperti jalan cepat atau lari mungkin yang paling cepat untuk membakar lemak atau kalori. Oke, pertanyaannya seberapa sering kita harus melakukan olahraga untuk menurunkan kolesterol? Tetap sama ya, untuk penyakit apapun itu tetap disarankan 150 menit per minggu atau 2-3 kali. Oke, jadi itu tadi ada olahraga aerobik sama olahraga kekuatan yang perlu dirutinkan ya. Ya. Tadi durasi totalnya itu kira-kira 150 menit per minggu gitu ya. Nah tapi penting juga kita perhatikan tuh bagaimana sih intensitasnya ya. Jadi ada intensitas olahraga yang ternyata dia mampu untuk menurunkan ya, membakar lemak. Jadi untuk pembakaran lemak yang lebih bagus, cara mengukurnya adalah seperti ini ya. 220 dikurangi usia kita dan intensitasnya itu adalah 70%. Jadi 70% dari 220 dikurangi usia. Itu pertahankan nadi kita berada di sana. Ketika kita olahraga dengan nadi tersebut, dia ternyata dapat meningkatkan untuk pembakaran lemak lebih baik ya. Nah jadi jangan juga
juga kita cuman olahraganya misalnya cuman jalan santai aja, nggak ada ngos-ngosannya dikit, itu nggak bagus juga. Perlu ada ngos-ngosannya sedikit tuh ya. Nah sekarang kenapa olahraga ini dia bisa membantu untuk menurunkan kolesterol? Jadi dengan olahraga tersebut dia mampu membakar lemak atau cadangan lemak yang ada di tubuh kita sebagai sumber utama energi. Jadi kalau misalnya kita rutin berolahraga, lemaknya banyak yang terbakar, jadi dia dapat mengurangi kadar lemak jahat di dalam tubuh. Kadar lemak jahat maupun juga trigliserid di dalam tubuh. Oke, jadi itu adalah beberapa mekanisme ya bagaimana olahraga tuh bisa membantu mengontrol kolesterol. Nah selanjutnya nih kita ke tips yang nomor 3, apa lagi nih? Yang ketiga, nanti kalau sudah ngatur pola makan, olahraga, yang ketiga turunkan berat badan. Oke, jadi dampaknya juga akan ke sana juga ya, menurunkan berat badan. Pertanyaannya berapa sih penurunan berat badan yang ideal nih supaya kita bisa menurunkan kolesterol? Kadang kan orang ngerasa, aduh susah banget turunin berat badan nih, harus 10-20 kilo. Gimana nih? Sebenarnya untuk turunkan berat badan tuh tidak usah terlalu terburu-buru ya. Dari yang perlahan-lahan dulu kita turunkan 5-10% dari berat badan awal. Nanti dengan seiring waktu kalau misalnya bisa sampai mencapai berat badan ideal itu justru lebih bagus. Jadi turunkan dulu secara perlahan-lahan. Mungkin kalau kita berbicara berat badan ideal tuh kan ada beberapa rumusnya ya. Tapi kalau saran saya untuk para pria nih, idealnya lingkar perutnya tuh di bawah dari 90 cm. Itu udah bagus banget, tanda artinya cadangan lemak di tubuhnya tuh udah mulai turun. Jadi sangat penting ya kita perhatikan lingkar perut kita. Nah, kenapa sih penurunan berat badan ini dia mampu untuk menurunkan kolesterol? Ya, jadi sama aja kurang lebih dari dengan manfaat dari olahraga ya, dengan penurunan berat badan. Artinya lemak-lemak di dalam tubuh itu juga banyak yang berkurang sehingga nanti proses untuk pembakaran lemaknya juga lebih optimal. Terus dengan penurunan berat badan juga mengurangi resiko terjadinya perlemakan hati. Jadi lemak jahatnya berkurang, lemak baiknya tetap tersimpan. Oke, jadi itu penting banget ya untuk laki-laki maupun perempuan untuk kita ayo turunkan berat badan kalau kita udah mengidap yang overweight atau obesitas. Bonusnya kalau buat laki-laki tuh kalau nurunin lemak dan berat badan tuh penisnya tambah kelihatan besar. Gitu ya dong. Ya biar kelihatan kayak maju gitu, kalau gemuk tuh kadang terkubur penisnya. Nah mungkin gitu. tipsnya gimana nih kita supaya bisa menurunkan berat badan sedikit nih? Tipsnya kalau menurunkan berat badan itu ya yang pertama tetap harus pola makan, defisit kalori. Kemudian yang kedua diimbangi dengan olahraga, kemudian mengatur pola stres dan juga pola tidur. Tapi yang paling utama yang defisit kalori. Maksudnya defisit kalori ini seperti apa? Defisit kalori itu artinya jumlah kalori yang dimasuk itu harus lebih sedikit daripada kalori yang terbakar atau yang terbuang. Tetap menjaga porsi dari tiap makanan. Bukan berarti kita harus tidak makan ya. Jangan sampai kelaparan, itu juga salah. Itu justru akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh. Tapi ya itu tadi, dari defisit kalori tiap menu makanan itu diatur, porsinya, komposisinya diatur tiap menu makanan. Ya, gampangnya ya mulut kalian dibatasin tuh ngemilnya, tapi banyakin geraknya gitu ya. Problemnya orang banyak dia gampang gemuk tuh satu, kadang mungkin dia banyak makannya, ngemil, porsinya banyak, tapi dia jarang beraktivitas, tidur, mager. Nah, itu yang bikin akhirnya gampang gemuk. Sama mungkin tips tambahan tuh bisa melakukan yang namanya pola intermittent fasting ya, atau bahasa umumnya kita bilang puasa. Puasa, benar sekali. Jadi memang ada beberapa teknik, dan kalau misalnya dirasa cocok itu bisa melakukan intermittent fasting, dan itu secara bertahap, dan itu nanti ada beda lagi tuh untuk laki-laki yang bagaimana, perempuan yang bagaimana. Kalau misalnya udah terbiasa 16:8 mungkin bisa naik ke 20:4 gitu. Maksudnya 16:8 nih gimana nih? 16:8 tuh mungkin kita 16 jam puasa, maksudnya di sini tidak mendapatkan karbo ya. Kalau mungkin air minum masih diperbolehkan. Kemudian nanti 16 jam puasa, kemudian kita buka puasa atau sarapannya dimulai setelah 16 jam kita berpuasa. Mungkin jam sarapannya mungkin agak lebih disiangkan dikit lah, seperti itu. Jadi jendela makannya itu di 8 jam aja. Misalnya kita makannya jam 12, terakhir makan tuh jam 8 malam. Jam 8 malam. Setelah dari jam 8 malam sampai ke siang berikutnya itu kita jangan makan gitu ya. Cuman boleh minum air putih aja. Nah sebetulnya itu gak ada masalah kalau kita nyaman dengan itu. Bahkan dia bisa membantu untuk metabolisme tubuh kita lebih sehat. Oke, itu tadi ya jadi cara untuk menurunkan berat badan. Sekarang kita lanjut lagi ya ke tips yang nomor 4. Nomor 4 kayaknya semua penyakit nih ya, apalagi kolesterol, yaitu tidak merokok dan tidak alkohol. Oke, nah kan pertanyaannya adalah di rokok itu nggak ada tuh kandungan kolesterolnya, apa hubungannya? Ya, karena kolesterol atau rokok itu sama-sama beresiko komplikasinya ke dinding pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah yang nanti ujung-ujungnya beresiko kepada penyakit jantung koroner maupun stroke. Oke, jadi hubungannya adalah rokok itu di pembuluh darahnya itu ya? Ya, benar sekali. Sama halnya juga dengan rokok elektrik ya atau vape. Ternyata penelitian menunjukkan juga ya, mau itu rokok biasa konvensional ataupun rokok elektrik, dampaknya itu ternyata sama. Dia mirip juga untuk merusak aliran pembuluh darah di tubuh kita, khususnya di pria tuh di penisnya gitu ya.
Nah, akibat dinding pembuluh darahnya ini menjadi rusak, kaku, dan sulit untuk mengembang, akhirnya apa? Darah gampang tersumbat di sana, alirannya nggak lancar, kolesterol dan lemak numpuk di sana, bikin apa? Alirannya tidak baik sehingga timbullah gangguan fungsi ereksi. Terburuknya lagi sampai ke penyakit jantung tuh. Penyakit jantung kan juga karena aliran darahnya tidak lancar di sana ya. Makanya rokok dan vape ini sebetulnya sebisa mungkin kita mengurangi, akan jauh lebih bagus untuk kesehatan aliran darah kita dan fungsi kolesterol. Nah, selanjutnya kalau alkohol ini gimana hubungannya? Ya, jadi kalau misalnya kita konsumsi alkohol, ya alkohol tadi di metabolisme dalam tubuh dan hasil produknya yaitu kolesterol ataupun trigliserid. Ya, akhirnya terjadi penumpukan lemak dan juga trigliserid di dalam tubuh. Ya, sama katanya kalau orang konsumsi alkohol tuh berisiko kerusakan pada hatinya ya. Ya, penyakit liver karena alkohol. Penyakit liver alkohol tuh seperti apa tuh? Boleh dijelaskan? Jadi dari organ liver yang ada dalam tubuh kita itu permukaannya jadinya tertutup oleh lemak, oleh fatty liver, lemak, dan kalau misalnya itu prosesnya udah tahunan, lama-kelamaan permukaan liver atau hati yang normal tadi akan tergantikan. Lama-lama dia akan terganggu, kemudian menghitam dan akhirnya gagal liver. Hatinya rusak ya? Rusak. Lama-lama nanti akan rusak. Oke, itu tadi dampak buruk dari alkohol ke hati, akhirnya berlemak segala macam, penumpukan juga kolesterol, dan tidak sehat bagi tubuh kita. Makanya sangat penting ya kita kalau laki-laki, ayo mulai pertimbangkan sekali untuk stop total rokok maupun alkohol. Sekarang kita ke tips yang terakhir nih, nomor 5. Nomor 5 yaitu tidur yang cukup. Oke. Pertanyaannya, apa hubungannya antara tidur yang cukup dengan kolesterol? Kayak nggak ada hubungannya aja kan, tidur ya tidur aja, kolesterol ya itu kan di makanan. Jadi pokoknya jangan nyempelekan tidur ya. Semua orang mungkin fokusnya ke pola makan sama olahraga. Tapi ternyata tidur itu merupakan hal yang penting. Dengan tidur, tubuh akan mengalami recovery dan akhirnya metabolisme di dalam tubuh itu berjalan secara sempurna dan baik. Kalau misalnya kita gangguan pola tidur, kemudian kegiatan sehari-harinya kacau, kemudian nanti akan gangguannya di metabolisme atau stres di tingkat sel yang paling terkecil. Nanti gangguan metabolisme lemak ya kan, ataupun metabolisme yang lain, metabolisme glukosa juga akan terganggu kalau misalnya kita kekurangan tidur. Idealnya ya 7-9 jam. Ya, selain itu juga kalau misalnya nih kita kurang tidur, yang terjadi tubuh kita tuh akan terjadi kekacauan di hormon yang mengatur fungsi rasa kenyang dan rasa lapar ya. Makanya orang dia kalau kurang tidur, dia sering ngerasa gampang lapar tuh, dikit-dikit bawaannya pengen makan, pengen nyemil segala macam. Karena apa? Dia tidak bagus untuk fungsi tidurnya dan akhirnya hormon yang mengatur rasa laparnya tuh dia kayak pengen craving mulu. Apalagi kalau tengah malam kan pasti bawaannya pengen kita makan mie instan ya. Nah, itu kan dampak buruknya kalau kita udah begadang, kurang tidur segala macam, akhirnya kita selalu bawaannya lapar dan ujung-ujungnya kita makan makanan yang berminyak, bikin kolesterol kita semakin meningkat. Makanya jangan disepelekan ya, tidur itu sangat penting sekali untuk fungsi metabolisme dan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Mungkin satu lagi yang terakhir itu juga harus diwaspadai, itu ternyata ada hubungan juga ya antara kolesterol tinggi dengan kebiasaan mendengkur atau mengorok. Ya, jadi kalau misalnya ada gangguan tidur atau misalnya mendengkur tadi ya, maka produksi oksigen yang dibutuhkan di dalam tubuh itu jadinya berkurang karena mendengkur tadi. Padahal oksigen itu juga merupakan salah satu bahan utama, bahan bakar untuk metabolisme tubuh apapun itu. Nah, kalau misalnya terganggu kekurangan oksigennya, maka metabolisme kolesterol juga akan terganggu. Seperti itu. Jadi prinsipnya karena nggak lancar ya aliran udaranya, akibat mendengkur ada sumbatan, apalagi gemuk. Nah, itu yang bikin kualitas tidurnya turun dan dia akhirnya fungsi kolesterolnya akan justru lebih meningkat gangguannya. Makanya sangat penting ya kita kalau ada ngorok tuh harus dilakukan terapi ya. Nah, mungkin yang terakhir nih kita akan berbicara ya, gimana sih cara kita men-screening tahu pasti kita kolesterol tinggi atau tidak? Ya, jadi memang kita ada tidaknya faktor resiko ya, saran saya tetap dilakukan medical check up minimal sekali seumur hidup. Mungkin bisa dimulai dari usia 20 tahun. Jadi kita melakukan screening, kita melakukan pemeriksaan cek kolesterol lengkap gitu ya. Dan kalau misalnya kita punya faktor resiko, mungkin pemeriksaannya lebih cepat dilakukan. Faktor resikonya mungkin seperti obesitas, overweight, kemudian ada riwayat keluarga, ada riwayat penyakit jantung, penyakit stroke gitu ya di usia dini, usia yang lebih muda. Itu justru lebih disarankan dan lebih cepat dilakukan. Nanti kalau misalnya hasilnya udah ketahuan, hasilnya tinggi, ya setelahnya harus berobat ke dokter. Nanti dokter akan memberikan penjelasan bagaimana pengobatannya, bagaimana evaluasinya. Oke, apa aja nih yang harus dicek kalau kita mau melihat kolesterol kita nih? Kadang kan orang bingung tuh, taunya kolesterol ya udah yang sekali ini aja di jari. Kalau idealnya apa aja nih? Idealnya kalau bisa pemeriksaannya itu dilakukan di pembuluh darah utama ya, di pembuluh darah di tangan, di lengan, kemudian dengan melakukan prosedur puasa. 10-12 jam kita puasa, kemudian datang ke laboratorium.
untuk lakukan pemeriksaannya. Kalau bisa lengkap dari kolesterol total, kemudian profil LDL-nya, profil HDL, bahkan kalau bisa dengan trigliserid. Minimal 4 itu dulu. Jadi kalau kolesterol total itu artinya bentuk semuanya ya, total keseluruhan dari kolesterol tubuh kita. Tapi jangan terkecoh, kita harus ngeliat lagi tuh lebih dalam. Nah, ada yang namanya LDL. LDL ini bahasa awamnya itu adalah kolesterol yang jahat. Nah, ini sebaiknya dia harus kadarnya itu rendah. Semakin tinggi angkanya, itu semakin tinggi kita meningkatkan gangguan aliran darah dan penumpukan dari lemak dalam tubuh. Sebaliknya, di sisi satunya ada juga yang namanya HDL. Kalau HDL ini yang disebut dengan kolesterol baik, bahasa mudahnya ya. Nah, HDL ini semakin tinggi justru semakin bagus. Idealnya HDL ini harus tinggi. Kalau terlalu rendah banget, itu juga merupakan tanda masalah. Terakhir, jangan sepelekan juga ya, ada yang namanya trigliserid. Nah, trigliserid ini ibaratnya adalah lemak dalam darah. Semakin rendah, itu akan semakin baik. Pemeriksaan tambahan lagi yang mungkin bisa dipertimbangkan, ada namanya ApoB ya. ApoB ini mungkin kurang populer, tapi sebetulnya ApoB ini juga sangat penting. Kalau dia tinggi, dia itu sangat berkaitan erat dengan gangguan dari aliran darah. Nah, pemeriksaan tadi itu cuma bisa didapatkan dari pemeriksaan kita di lengan dan harus dari pemeriksaan laboratorium. Jadi kadang kalau cuma kolesterol total aja di jari itu kita nggak cukup tuh untuk menginterpretasi. Kadang kelihatannya, oh kolesterol totalnya normal. Ternyata trigliseridnya tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Ini kan juga sudah merupakan sebuah kewaspadaan gitu ya. Untuk penggunaan obat kolesterol, apakah seseorang harus minum obat kolesterol terus-menerus atau tidak? Jadi ini kembali lagi nih, ada orang yang misalnya nggak ada faktor resiko tapi kolesterolnya tinggi, yang mungkin harus minum obat dan harus dievaluasi 1 bulan sampai 3 bulan. Nanti kalau misalnya sudah membaik dengan pola makan yang teratur, olahraga yang teratur, mungkin kita bisa stop gitu ya, kita evaluasi, kita medical check up. Tapi mungkin buat orang-orang atau pasien-pasien yang sudah dengan komplikasi, seperti komplikasi penyakit jantung koroner, penyakit kencing manis, ataupun mungkin penyakit ginjal. Nah, kalau orang-orang seperti ini, kemungkinan besar obat kolesterolnya harus diminumnya seumur hidup gitu, tanpa melihat berapapun kadar nilai kolesterolnya. Karena ini target LDL-nya lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya faktor resiko lain. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita juga ya. Seperti apa itu perlu dievaluasi, dan obat kolesterol itu ada banyak jenisnya ya. Ada yang orang bilang kan mungkin paling populer di puskesmas tuh kayak simvastatin. Benar. Tapi ada juga jenis-jenis lain tuh. Nah, itu harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kita dan dosisnya juga. Apakah betul obat kolesterol itu diperlukan kalau kita sakit leher? Enggak, sepertinya mitos itu. Kenapa? Karena kalau misalnya tengkuk atau nyeri leher itu ya kita harus gali lagi nih. Ini berkaitan dengan penyakit apa gitu. Nggak mesti semua yang misalnya terasa berat-berat di bagian leher, pundak, itu bagian daripada gejala kolesterol. Gejalanya nggak spesifik. Ya, bisa jadi kan di leher itu nyerinya ternyata karena ada masalah otot Masalah gitu ya, otot, atau masalah saraf. saraf. Dan obat kolesterol itu bukan obat penghilang nyeri gitu ya. Jadi sangat keliru kalau kita sakit leher minum obat kolesterol biar hilang. Belum tentu ya, karena penyebabnya luas. Siapa tahu lehernya sakit karena habis digendong istrinya kan bisa juga ya. Nggak Habis gitu. main di ranjang.